Oke Pak, ya. Oke. Nah, ini pengungsian ini Pak. Gimana Pak? Sahabat Madu. Walaupun secara material banyak teman-teman kami ASN yang rusak berat, rusak ringan, dan rusak. Begitu juga kondisi rumah ibadah, sekjen, lebih 200 rumah ibadah termasuk masjid, musala, gereja, pura, wihara, semuanya kena dampak dari gempa bumi. Ayo, apa lagi? Tunggu apa lagi? Yang paling berkesan bagi saya terjadi kejadian ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan di Panglima Nur Hadi Channel, alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini menjadi istimewa. Saya kedatangan tamu, walaupun tamu ini beliau datang hanya bisa lewat Zoom atau lewat virtual ya, tidak menjadikan masalah. Tapi pada petang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, yang mana apa yang akan kita obrolkan ini insya Allah nanti akan menjadi berita yang sangat penting bagi saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai guru yang ada di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya sapa dulu tamu saya pada petang hari ini. Assalamualaikum Pak Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Sen? Baik, alhamdulillah saya lagi di pengungsian gempa Sulawesi Barat, Majene. Oh, lagi di Majene ya. Gimana keadaannya di sana, Pak Sen? Ya. Gimana Pak keadaannya di sana? Bapak lagi di tempat pengungsian atau di mana? Ya, di pengungsian ini lagi memberi bantuan, menemani Pak Sekjen untuk memberikan bantuan kepada teman-teman kita yang terkena gempa, baik itu tenaga guru, tenaga pendidikan, ASN, begitu masyarakat, dan sejumlah musola, masjid, wihara, pura, gereja, dan madrasah kita rusak berat di sini. Alhamdulillah, ini satu berita yang membuat kita ikut gembira, ikut bersyukur, karena ternyata Kementerian Agama Republik Indonesia yang begitu perhatian sekali pada hari ini memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung sedang mengalami musibah, yaitu gempa yang ada di Sulawesi Barat. Ini Pak Zen ini saat ini posisi di Majene atau di Mamuju Pak? Pak Zen posisi di Majene atau Mamuju Pak? Halo Pak Zen? Halo Pak Zen? Ya, pemirsa, sinyalnya masih terputus dengan Pak Zen yang beliau ini, saya perkenalkan diri lebih dulu ya. Beliau nama lengkapnya adalah Dr. Muhammad Zen MAG. Beliau lahir di Kabupaten Tumpiling pada tanggal 6 Februari tahun 1972. Jabatan beliau saat ini adalah sebagai Direktur GTK. Ya, sebagai Direktur GTK di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, Pak Zen, apakah masih mendengar suara saya? Oh ya, baik pemirsa, sambil kita menunggu sambungan langsung dari Pak Zen, Direktur GTK di Kementerian Agama Republik Indonesia, sambil menunggu sambungan ini bisa normal kembali, kita simak. Ya, ya Pak Zen ya. Pak Zen ya.
Ya, saya dengar Bapak. Dengar Pak ya? Suara saya kedengaran? Ya, jelas Pak, sudah jelas Pak. Oke, baik. Apa yang harus saya sampaikan, Pak? Ya, ya, Pak Sen, ini alhamdulillah kita bisa ketemu lewat virtual ini Pak ya. Akan ada beberapa pertanyaan Pak, ini mewakili guru-guru dari guru-guru yang ada di lingkungan Kementerian Agama, terutama dari guru-guru non PNS ini Bapak, terkait dengan beberapa hal yang perlu saya mewakili untuk menanyakan kepada Bapak. Dan tentu ini juga menjadi berita-berita yang sangat ditunggu oleh para saudara-saudara kita guru-guru yang ada di lingkungan Kementerian Agama, yang ada di madrasah-madrasah baik di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pak Zen. Halo Pak Zen, apakah? Ya, Jelas saya Pak dengar. ya? Jelas sekali, bagus suaranya. Ya Pak. Pak, kalau menurut Pak Zen, sebenarnya tujuan pemberian TPP ini untuk apa Pak? Diberikan kepada guru-guru non PNS ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat. Perkenalkan saya Muhammad Zain, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya tentu menyapa para guru kita. Kehadiran kita di sini adalah untuk menghormati, memuliakan para guru kita. Saya biasa menyampaikan bahwa ada 3 tugas utama saya sebagai Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan. Pertama, ini berundang-undang nomor 14 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Pertama itu memastikan kualifikasi para guru kita. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru dan peningkatan kesejahteraan guru. Nah, pertanyaan Bapak itu terkait dengan K yang ketiga, bahwa pemberian tunjangan profesi pendidik agar itu memenuhi hak-hak mereka. Ya, tentu kita berharap dengan pemenuhan pemberian kesejahteraan atau hak-hak yang melekat pada guru kita, baik PNS maupun non PNS. Ya, semoga beliau itu terus mengabdi kepada bangsa kita ini dan terus memberikan kinerja yang terbaik, melaksanakan tugas profesionalisme mereka sebagai pendidik. Karena guru-guru kita ini Bapak adalah memang sudah panggilan jiwa ya. Jadi semua orang tahu bahwa apa yang negara hadir kepada mereka, sungguhnya kalau dilihat hitung-hitungannya itu tidak seimbang dengan pengabdian mereka. Tetapi karena ini panggilan jiwa di tengah pandemi COVID-19, mereka terus melaksanakan profesinya sebagai pendidik. Ya, betul. Dan kami dari Kementerian Agama, mulai dari kami dan jajaran Direktorat Jenderal pada tingkat eselon 1 dan Menteri Agama, ini sedang mengusung beberapa program-program strategis nasional, di antaranya yang baru saja selesai yaitu pemberian bantuan subsidi upah kepada para guru-guru tenaga honorer kita. Ada 512.000 guru yang alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah. Dan sekarang ini ada 2 yang sedang saya perjuangkan yang terkait dengan kesejahteraan. Pertama yaitu proses-proses untuk seluruh surat menyurat dan komunikasi dan pada tingkat pimpinan tinggi di Kementerian Agama, pada tingkat menteri itu kita sudah beberapa kali bersurat kepada Kementerian Keuangan agar guru-guru kita mendapatkan tunjangan tukin itu, tunjangan kinerja terhutang terutama 2015-2018. Kemudian yang kedua juga kita terus berkomunikasikan dan menyurat secara sungguh-sungguh mengenai impasing para guru kita. Ada 100.072 guru Pak yang sudah sertifikat tapi belum impasing. Dan yang ketiga ada lagi satu Pak yang sangat menjadi hot issue mengenai P3K. Jadi guru-guru honorer kita yang P3K itu kebutuhan kita ada 192.000 guru dan tenaga pendidikan di Kementerian Agama. Oke Pak, saya terima kasih atas beberapa poin berita yang sangat penting dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang ini
sangat ditunggu-tunggu oleh guru-guru kita ya Pak. Memang pada pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 utamanya di pasal 14 bahwa disebutkan terdapat jaminan kelayakan hidup, di mana disebutkan bahwa guru dan dosen akan mendapatkan penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain gaji pokok, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan pengembangan profesi dalam berbagai studi penelitian. Misalnya bahwa pendidik yang mendapatkan tunjangan kinerjanya lebih baik daripada pendidik yang tidak mendapatkan tunjangan. Pak Zen, satu persatu dulu Pak Zen. Yang pertama terkait dengan TPP ini Pak Zen, karena di daerah kami kebetulan di Dapil Jawa Timur 6 itu kalau saya ke daerah itu Pak Zen, saya selalu disambatin, dicurhati oleh guru-guru kita. Kenapa honor TPP itu pada tahun 2018 dan 2019 itu masih belum realisasi sampai sekarang Pak Zen. Nah, apa Pak Zen ini penyebab keterlambatannya apa, mohon dijelaskan, sekaligus apa solusi yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Zen? Ya begini, pertama ya, saya ini kan baru 3 bulan di jabatan ini, dan tentu juga ada proses-proses saya pelajari betul, dan saya lihat dari sisi proses pengajuan, kemudian proses surat menyurat, pertemuan, dan bahkan ke DPR, ke Kementerian Keuangan untuk tupin terhutang saja Pak, itu menteri sudah 5 kali menyurat Pak di Kementerian Keuangan. Ini memang harus terus menerus harus kita perjuangkan bersama. Jadi uangnya itu belum pernah menjadi DIPA di Kementerian Agama. Jadi kalau sudah menjadi DIPA di Kementerian Agama pasti kita cairkan Pak. Duitnya belum ada. Itu kata kuncinya seperti BSU. Saya hanya ngurus 3 bulan Pak, clear semua. Karena duitnya ada. Jadi mohon ini teman-teman semua, masyarakat harus bantu bahu-membahu. Kita pada prinsipnya pada proses-proses selanjutnya tentu kita harus memperhatikan betul secara sungguh-sungguh. Saya 2-3 hari lalu juga menyurat lagi Dirjen Pendis, menyurat lagi ke Komisi 10. Kita juga sudah menyurat kepada Kementerian PMK, Pemberdayaan Sumber Manusia itu, agar terus menerus juga kita diberikan kuota P3K. P3K ini kenapa Pak? Karena ternyata guru-guru kita yang honorer itu adalah guru-guru kita yang sudah lama honorer, yang umurnya 35 tahun ke atas, kan tidak bisa diangkat CPNS. Oleh karena itu kita minta jatah, dan saya tidak tanggung-tanggung minta jatahnya itu 192.000 Pak, kita minta jatah untuk guru. 192.000 Pak ya nanti ya? Iya. Menuju P3K. 192.000 8 orang, ya ada 8-nya di belakang. Karena saya sudah hitung kebutuhan dengan madrasahnya berapa, kemudian siswa-siswi yang kita kerjakan hadapi berapa, dan rombel itu saya sudah hitung, ternyata ketemulah angka kebutuhan kita 192.008 orang tenaga P3K. Kalau kita dikasih kuota itu ya mudah-mudahan saja separuhnya saja itu sudah lumayan. Karena kalau tidak maka kualitas pembelajaran di madrasah tidak akan baik. Ya. Pak Zen, kembali ke TPP. Uangnya belum ada Pak ya, ini yang harus dianu. Sepanjang pasti kita sudah prioritaskan. Dan saya bersyukur sehari ini baru mendapatkan informasi dari Pak Zen. TPP tadi kita kan sudah mengadakan dari Komisi 8 itu sudah mengadakan rapat beberapa kali dengan Kementerian Agama. Saat itu masih Bapak Jenderal Farul Rozi. Kita sampaikan secara verbalistik, kita sampaikan langsung bahwa di saat pandemi ini mohon nasib-nasib saudara-saudara kita guru-guru di lingkungan Kementerian Agama yang terutama non PNS ini diperhatikan. Kalau mereka Pak Zen pasti tahulah guru-guru kita itu honornya paling berapalah, hanya 200.000, 300.000, bahkan ada yang cuma 100.000. Jadi honor TPP ini sangat diharapkan Pak Zen bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini. Saya sangat berharap dan mendukung itu. Kalau tadi disampaikan Pak Zen, anggaran untuk honor TPP ini belum menjadi DIPA di Kementerian Agama. Apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kami lakukan Pak dari DPR RI? Apa yang bisa kami dorong Pak? Karena kami sudah rapat-rapat di komisi juga, tapi ternyata hasilnya ini belum clear. Padahal guru-guru ini sangat menanti realisasinya honor TPP ini, karena di saat di tengah pandemi seperti ini
mereka begitu berat Pak menjalankan tugasnya sebagai guru, walaupun saya yakin guru-guru kita ini niatnya mulia, lillahi ta'ala. Mereka memberikan ilmu-ilmunya yang luhur kepada siswa-siswi, kepada santriwan-santriwati ini niatnya mulia, bismillahirrahmanirrahim. Namun Pak, namun apakah benar-benar negara ini tidak hadir di tengah-tengah mereka yang mereka merasakan kesulitan ini Pak? Jadi saya harap yang ini Pak, kejelasannya yang terkait TPP ini apakah di tahun 2021 ini juga masih belum jelas Pak Zain? Konteks ya, saya pikir kita harus positif ya. Kita berharap selama ini anggota dewan kemudian DPD juga bersama-sama dengan kita. Jadi proses-proses kita kerjakan terus dan kita sesungguhnya sepanjang ada keberpihakan seperti BSU langsung kami realisasi Pak, karena alhamdulillah kami punya Simpatika. Simpatika itu adalah sebuah laman tentang informasi tentang tenaga pendidikan kita, dan itu akurat sekali data kami. Asal ada duitnya Pak, kami siap cairkan, dan itu tidak memakan waktu lama. Saya pikir ini bagian dari proses perjuangan bersama, dan tentu kesempatan yang luar biasa ini, dan saya berterima kasih dibantu oleh Bapak untuk melakukan sosialisasi dan sekaligus afirmasi. Saya berharap betul negara harus maksimal ya. Sudah hadir Pak, tapi belum maksimal, terutama mengenai kesejahteraan ini. Tahu nggak Pak, menurut riset para guru kita itu tidak pernah berpikir tentang keselamatan mereka terhadap corona ini Pak. Yang penting bisa mengajar kepada murid-murid kita. Luar biasa Pak. Itu menurut riset terkini yang kita baca. Jadi mereka, para guru itu yang karena sudah panggilan jiwa. Nah kita betul-betul saya kepengen Pak seperti BSU itu. TPP ini seperti BSU, sudah perintah langsung dari pimpinan tertinggi di kita. Setelah itu kita kerjakan, laksanakan. Dan saya bersyukur hari ini saya dapat dari Pak Sekjen Kementerian Agama langsung beritanya bahwa memang Kementerian Agama hari ini mendapatkan penghematan 483 miliar, tapi alhamdulillah rupanya jangan diambil dari pendidikan. Nah ini kan luar biasa. Jadi ini adalah bagian dari perjuangan bersama, dan apa yang kita bicarakan hari ini itu adalah bagian dari perjuangan juga Bapak Ibu, karena memang harus terus menerus kita memperjuangkan hak-hak yang melekat pada diri kita. Ya. Afirmasi Pak, intinya afirmasi. Seperti BSU. Jadi duit ada di kementerian tertentu yang berpotensi. Halo Pak Zain. Ya, pemirsa ini sambungan. Oh ya. Pak Zain, tidak halo. Dikerjakan, dicairkan. Jadi kita kepengen begitu Pak. Halo. Ya. Ya. Halo ya Pak kita merindukan ya seperti skenario BSU itu. BSU itu simple, datanya cepat, duitnya cepat datang. Proses kita 1 bulan Pak clear. 1,1 triliun 334 miliar itu sebentar sekali cairnya, dan alhamdulillah dengan data yang akurat kita cepat. Saya kepengen seperti itu skenario nya. Dan mohon izin Pak Dewan, ini terus menerus kita ketuk-ketuk pintu langit dan pintu-pintu di Kementerian Keuangan. Karena harus mereka lah yang menggeser keuangan dan finansial secara nasional, dan sudahlah Pak, pokoknya asal duitnya itu menjadi pada Kementerian Agama, kita segera eksekusi. Iya. Berarti dan Pak, dan mohon izin sebagai sekedar tahadus bernikmat, dana yang 1 triliun 334 BSU itu 100% cair Pak per 30 Desember 2020. Mohon maaf Pak, diulangi Pak, yang cair tadi apa Pak? Yang cair tadi? Yang cair itu untuk BSU, bantuan subsidi upah, untuk bantuan 3 bulan berturut-turut itu, per 30 Desember 2020, itu 100% cair di saya Pak. 100% cair Pak ya. Itu apakah berlanjut Pak di tahun anggaran 2021 ini, apakah masih berlanjut Pak? Saya dengar-dengar dari angin-angin surga dari langit, ada upaya pemerintah ingin melanjutkan, dan saya tentu sangat bersyukur karena kami
berpihak kepada para guru, dan ini saya tidak berjanji apa-apa Pak. Insya Allah kalau nanti menjadi DIPA itu segera kita kerjakan, laksanakan, karena kami punya data sangat terupdate. Baik Pak Sen, terima kasih Pak Sen atas informasinya. Jadi pemirsa, untuk Jangan ragu Pak memberikan bantuan kepada kita kawal bersama. Dan 100% cair. ya. Pemirsa, berarti honor TPP ini masih belum bisa cair karena anggaran itu masih belum menjadi DIPA di Kementerian Agama Republik Indonesia, alias masih belum mendapatkan tambahan anggaran lagi dari Kementerian Keuangan. Dan perlu saya sampaikan juga, tadi disampaikan Pak Zen, Kementerian Agama ini sudah menyurati 5 kali kepada Kementerian Keuangan terkait permintaan anggaran terkait honor tunjangan profesi pendidik ini. Namun sampai sekarang masih belum realisasi. Kami tentu dari DPR terus akan mengawal ini. Semoga pada tahun 2021 ini insya Allah semoga bisa realisasi. Kita perjuangkan bersama-sama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga dengan DPR RI, khususnya dari Komisi 8. Kemudian yang kedua Pak Sen, yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman guru kita, bagaimana kebijakan Kementerian Agama terkait proses in-passing di Kementerian Republik Indonesia yang sudah dilaksanakan. Sudah beberapa kali juga kita lakukan rapat dengan pendapat, tapi sampai sekarang ini tahapan proses in-passing ini kok sepertinya tidak ada kabar pasti Pak Sen. Apakah yang dulu pernah dijanjikan pada tahun 2020 itu selesai, itu apakah pada tahun 2021 ini bisa tuntas? Mohon penjelasan untuk yang terkait tahapan in-passing ini Pak Sen. Jadi ada 2 hal yang terkait dengan in-passing. Ya. Pertama, Direktorat Jenderal Pendidik ya, lewat Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan itu sudah membuat draft peraturan Menteri Agama terkait ini. Ya. Barang ini sudah di Biro Hukum dan KLN, dan itu dari sisi drafting sudah selesai di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ya. Nah, itulah nanti yang kita pakai sebagai regulasi yang mengikat kita untuk melakukan in-passing. Benar Pak Dewan bahwa ada 100.072 guru yang sudah sertifikasi belum in-passing. Nah, tentu ini kalau kita sertifikasi in-passing semua, maka anggaran yang kita harus siapkan sekitar 2,8 triliun. Itu yang kita harus siapkan. Jadi memang ini ada lagi-lagi 2 hal tadi, regulasi yang belum selesai, dan yang kedua juga duitnya belum kelihatan, belum ada di Kementerian Agama. Jadi artinya begini, kalau mungkin regulasi tidak terlalu sulit kita selesaikan di Kementerian Agama, karena itu satu atau 2 langkah lagi sudah selesai. Kementerian Agama bawahnya sudah bertandatangan, kemudian itu diharmonisasi dengan Kemenkumham, itu selesai sebagai pedoman, peraturan menteri sebagai pedoman untuk melaksanakan in-passing tahun 2021. Tetapi harus dikawal oleh Dewan. Begitu kita in-passing 100.000 guru itu, maka kita harus siapkan duitnya 2022 2,8 triliun. Nah, ini memang harus perjuangan panjang bersama-sama, tentu dengan ketabahan, kegigihan, dan ya harus pakai nalar ya, harus terus berjuang. Jadi memang forum-forum seperti ini adalah kebahagiaan buat saya, karena supaya guru-guru kita bisa memahami bagaimana persoalan-persoalan dan langkah-langkah yang terus kita lakukan bersama. Mari kita ketuk DPR, kita ketuk Kementerian Keuangan, dan kita ketuk pintu langit bersama-sama. Baik, ya. Halo Pak Sen. Ya. Terima kasih Pak Sen atas informasinya terkait tahapan proses in-passing ini. Ternyata pemirsa, saudaraku guru-guru tercinta, bahwa tahapan in-passing ini juga kendalanya ada di anggaran. Kalau disampaikan Pak Sen tadi, ada sekitar rencana 172.000 guru yang akan di in-passing. Ini membutuhkan anggaran sekitar 2,7 triliun. Anggaran yang juga tidak sedikit. Tentu ini tidak hanya keputusan dari
Kementerian Agama Republik Indonesia saja, tapi juga melibatkan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Maka perlu kami sebagai anggota DPR RI juga akan mengawal program in-passing ini agar seperti yang disampaikan Pak Jen tadi, juga doa dan harapan kita bersama setidaknya tahun 2022 nanti bisa dianggarkan dan in-passing ini bisa tuntas pada tahun 2022. Baik Pak Jen, sebelum kita lanjutkan masih ada beberapa pertanyaan lagi yang saya sampaikan kepada Bapak. Mohon Bapak bersabar dulu karena kita akan jeda mengikuti pariwara yang berikut ini. Lemah untuk urusan diranjang. Nah, ini solusinya. Kopifonek. Dengan Kopifonek, rumah tangga Anda semakin harmonis. Nggak percaya? Wajib dicoba. Dapatkan Kopifonek hanya di Gerai Joyoboyo, nomor 12 Pocanan, Kota Kediri. Mau layanan pesan antar? Hubungi 0821 7183 5889. Lemah untuk urusan diranjang. Nah, ini solusinya. Kopifonek. Dengan Kopifonek, rumah tangga Anda semakin harmonis. Nggak percaya? Wajib dicoba. Dapatkan Kopifonek hanya di Gerai Joyoboyo, nomor 12 Pocanan, Kota Kediri. Mau layanan pesan antar? Hubungi 0821 7183 5889. Baik pemirsa, Gimana Pak? kita ketemu lagi. Ini masih bersama Pak Zen selaku Direktur GTK di Kemenak RI. Pak Zen masih jelas suara saya Pak Zen? Mungkin cukup dulu ya, saya mau nyerahin bantuan nih di luar. Gimana Pak? Pak Zen, halo? Ya. Satu lagi pertanyaannya Pak Zen. Ya. Satu lagi Pak Zen. Terkait dengan teknis pendaftaran P3K yang ada di Kemenak ini seperti apa Pak Zen? Ini pertanyaan dari teman-teman dari PGIN dan juga dari IKPIN. Dan kemudian bagaimana dengan P3K Kemenak yang terhitung mulai tanggal ini ya sudah di atas 5 tahun dan umurnya sudah 35 tahun ke atas, ini apakah bisa diprioritaskan? Mohon penjelasannya Pak Zen. Pertama tentu yang proses P3K sudah berjalan Pak, yang di atas kuota 9.642 itu sudah berjalan dan mudah-mudahan nanti Maret sudah mulai proses-proses untuk P3K X K2 2019 dan itu 90% guru Pak, yang 9.000 itu sudah ada kuotanya dan kita menunggu nanti kuota yang tambahan Pak. Semoga ini ada kuota tambahan yang saya sebutkan tadi 192.008 orang ya kuotanya yang kita minta di Komisi 10 ya, kita sudah minta dan kami sudah menyurat ke Komisi 10 dan menekan lobby-lobby dan Pak Dirjen juga sudah menyampaikan komunikasi. Nah kalau itu nanti tunggu berikutnya Pak, akan ada proses-proses selanjutnya. Dan tentu bukan saat hari ini saya akan menjelaskan itu dan cuma peluangnya tenaga honorer yang di atas 35 bisa masuk di situ. Itu intinya menariknya di situ Pak. Kota P3K itu ya di atas 35 masih bisa toleransi. Orang-orang yang sudah mengabdi tahunan lalu tidak bisa CPNS karena persoalan umur, solusinya adalah P3K. Ya. Baik. Sampai di situ dulu ya. Baik, terima kasih Pak Zen. Terima kasih sekali atas waktunya. Selamat bertugas, selamat menjalankan misi sosial di Sulawesi Barat. Salam buat Pak Menteri, salam buat Pak Sekjen. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan. Ini masker saya bawa terus nih. Ya. Sehat selalu. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa. Ya. Salam hormat sama guru-guru ya. Semangat. Ya. Bakti guru lindungi negeri ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu tadi kita sudah dialog ya, walaupun cukup singkat karena juga Pak Zen yang beliau merupakan Direktur Guru Tenaga Kependidikan di Kementerian Agama Republik Indonesia yang saat ini beliau ini sedang bertugas di
Sulawesi Barat ya, bersama dengan Bapak Menteri dan juga Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyampaikan bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia kepada saudara-saudara kita yang ada di Majini maupun Mamuju yang tertimpa bencana gempa beberapa minggu yang lalu. Ya, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, Direktur GTK dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan aspirasi daripada guru-guru kita, saudara-saudara kita yang mengabdikan diri untuk Republik ini, memberikan ilmu yang sangat berharga kepada saya sama-sama Pak Sekjen ini. Ya, salam buat Pak Sekjen ya. Ya, salam buat Pak Sekjen dari Nur Hadi ya. Beliau lagi menyerahkan bantuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rupanya tadi Pak Sen masih mendengarkan suara saya. Baik pemirsa, saya kira materi podcast pada petang hari ini cukup sampai di sini. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau ada pertanyaan-pertanyaan, aspirasi dari Bapak Ibu guru yang belum saya sampaikan tadi, belum saya lontarkan kepada Pak Zain sebagai Direktur GTK di Kementerian Agama Republik Indonesia, karena waktunya yang juga sangat mepet dan beliau juga sedang menjalankan tugas di Sulawesi Barat. Saya mengucapkan terima kasih dan insya Allah dimanapun saya bertugas, ya, di komisi manapun saya bertugas, saya tetap insya Allah dalam hati berjanji untuk terus memperjuangkan nasib-nasib dari guru-guru kita, dari saudara-saudara kita yang mengabdikan kepada negara ini, kepada Republik ini melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, saudaraku, Bapak Ibu semua tercinta, guru-guru tercinta, jangan putus asa. Kita terus berjuang dengan niat ibadah, ya, untuk bisa bermanfaat bagi negara Indonesia yang kita sangat cintai dan sangat kita banggakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.